Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Arifin, bertugas pada unit kerja UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah 6, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon. Saya adalah peserta orientasi ASN PPPK Kabupaten Cirebon tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK dan rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan pada beberapa tahun ke depan. Berikut pemaparannya. Latar belakang. Orientasi PPPK dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mempunyai hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPPK) berdasarkan ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 PPPPK diatur bahwa setiap PPPK berhak mendapatkan pengembangan kompetensi paling lama 24 jam pelajaran dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Pemberian pengembangan kompetensi tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bersangkutan. Selain pengembangan kompetensi tersebut, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja perlu diberikan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai nilai-nilai aparatur sipil negara sejak awal diterima sebagai PPPK dalam bentuk orientasi. Kegiatan orientasi wajib diikuti oleh semua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat, yang bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai, tugas, dan fungsi aparatur sipil negara kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maksud, tujuan, dan waktu. Maksud pelaksanaan orientasi: pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan pelaksanaan orientasi: tujuan utama dari orientasi ini adalah untuk mempersiapkan PPPK agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai dan etika instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Peserta dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan PPPK. Peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Waktu pelaksanaan orientasi PPPK yaitu tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Visi misi pemerintahan Kabupaten Cirebon. Visi: terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi: berbudaya dengan mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Sejahtera
dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelatihan kesehatan dan ekonomi agamis. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika, maju. Dengan meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Aman, dengan memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Cirebon. Struktur organisasi Dinas PUTR Kabupaten Cirebon. Struktur organisasi UPTD PAPRJJ Wilayah 6. Renstra Dinas PUTR Kabupaten Cirebon. Tupoksi pada unit kerja. Operator layanan operasional bidang sumber daya air adalah jabatan pelaksana teknis yang bertugas menyiapkan bahan, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur pengairan seperti bendungan, sungai, dan irigasi guna mendukung konservasi pendayagunaan air dan pencegahan bencana kekeringan atau banjir, melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku, serta pengelolaan drainase utama perkotaan. Tugas utama posisi ini meliputi pengoperasian, menjalankan dan mengatur fasilitas bangunan air, pintu air, dan pompa sesuai dengan prosedur standar, pemeliharaan, membersihkan, merawat, dan memantau kondisi fisik infrastruktur agar berfungsi optimal. Inventarisasi data, mencatat debit air, kondisi lingkungan, dan melaporkan kerusakan di lapangan. Rencana hasil kerja PPPK. Rencana hasil kerja unit kerja UPTD pengelolaan air, penataan ruang, jalan dan jembatan wilayah 6. Identifikasi isu banyaknya bangunan dan sampah di sempadan sungai dan saluran irigasi. Isu yang diangkat, banyak bangunan liar dan tumpukan sampah menempati sempadan sungai dan saluran irigasi sehingga penyempitan penampang sungai. Gagasan yang diangkat, data bangunan dan titik sampah yang akurat, penegakan aturan, dan edukasi warga hulu hilir. Rencana hasil kerja PPPK. 1. Kegiatan pendataan bangunan sampah dan di sempadan sungai atau saluran irigasi. Tujuan kinerja, tersedianya database bangunan liar untuk penertiban. Indikator pencapaian, jumlah bangunan diukur, difoto, dan diinput titik koordinat ke geoportal. Waktu perolehan 3 bulan 1 kali. 2. Kegiatan pemantauan kondisi sempadan sungai atau saluran irigasi. Tujuan kinerja, menurunnya volume sampah dan bangunan baru di sempadan. Indikator pencapaian, jumlah titik
pantau dikunjungi laporan kondisi sampah. Waktu perolehan bulanan. 3. Kegiatan verifikasi dan input aduan masyarakat. Tujuan kinerja. Respon aduan bangunan atau sampah sempadan ditindaklanjuti secara cepat. Indikator pencapaian. Jumlah aduan diverifikasi, dibuat berita acara. Waktu perolehan harian. 4. Kegiatan dokumentasi kegiatan penertiban. Tujuan kinerja, terjaganya akuntabilitas kegiatan penertiban sempadan. Indikator pencapaian. Jumlah foto atau video before after berita acara penertiban terarsip. Waktu perolehan setiap ada kegiatan. Kesimpulan. Kegiatan orientasi di bidang sumber daya air memberikan pemahaman bahwa tugas operator layanan operasional berfokus pada penyediaan data hidrologi yang cepat dan akurat. Data TMA, curah hujan, dan kondisi prasarana yang diinput setiap hari menjadi dasar peringatan dini banjir dan perencanaan OP sumber daya air. Isu utama yang teridentifikasi selama orientasi adalah sedimentasi dan pendangkalan sungai akibat erosi hulu serta sampah. Jika tidak ditangani, dampaknya banjir lebih sering terjadi dan saluran irigasi tidak berfungsi optimal. Harapan ke depan, saya berharap dapat menjadi operator yang handal dan dipercaya, mampu menghasilkan data valid yang mendukung pengendalian daya rusak air. Harapan untuk masyarakat agar kesadaran masyarakat Kabupaten Cirebon meningkat. Warga memahami bahwa sempadan sungai bukan lahan kosong, melainkan ruang vital untuk keselamatan bersama. Dengan hulu tidak menebang pohon sembarangan dan hilir tidak membuang sampah ke sungai, maka isu sedimentasi dan penyempitan aliran dapat ditekan dan anggaran daerah bisa fokus untuk pembangunan, bukan penanganan banjir yang berulang. Demikian pemaparan hasil rencana aksi PPPK tahun 2026 yang akan saya lakukan untuk beberapa tahun ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.